yang segera hadir ini kami mengimbau untuk segera hadir di lapangan pertandingan. Kita dapat menyaksikan kick off babak yang kedua kesebelasan Pas-Pasan berhadapan dengan kesebelasan Majapahit FC. Kedudukan sementara unggul untuk kesebelasan Majapahit FC 1-0, gol tercetak di menit yang ke-30 di babak yang pertama. Sekali lagi kita dapat pemirsa dan para penonton yang masih berada di rumah, kita segera hadir di lapangan pertandingan, di lapangan kesayangan kita, lapangan Istora Senayan Bangun Bola, untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan turnamen sepak bola yang diadakan Bangun Bola Mandirikan. Dan pada sore ini masih babak penyisian di grup C, di mana kesebelasan Pas-Pasan berhadapan dengan kesebelasan Majapahit FC. Wasit yang memimpin pertandingan pada sore ini di Nasir dibantu AW1 dan AW2. Sedangkan untuk besok sore di lapangan yang sama kita dapat menyaksikan penyisian di grup D, kesebelasan BMP Bangun Noya Putra berhadapan dengan kesebelasan Turahan, ya Turahan, ya juga ngerti Turahan, lebihan, jelek lebihan, jadi disebut PS Turahan dari Kiri Mutu. Pertandingan dimulai pukul 4 10 menit untuk besok sore. Para penonton sekalian, diingat pertandingan dimulai jam 4 10 menit. Jadi para penonton bisa hadir sebelum waktu dapat menyaksikan di babak yang pertama. Akban apa? Sementara unggul di babak yang pertama tadi kesebelasan Majapahit dapat mencetak 1 gol sehingga kedudukan unggul sementara untuk Majapahit 1-0. Sedangkan kemarin yang belum sempat menyaksikan pertandingan di penyisian hari yang kedua, kesebelasan Serem dapat memenangkan berhadapan dengan Semala skor 5-1, sehingga Serem dapat poin 3 sedangkan Semala kosong. Oke para pemirsa dan para penonton sekalian, kita fokuskan pandangan kita kali ke lapangan pertandingan. Pelukan yang sudah dibutuhkan kepada kick off babak yang kedua dimulai. Langsung diarahkan ke mulut gawang. Teman sekali penjaga gawang dari Pas-Pasan dapat mencetak bola. Pas-Pasan dalam serangan, lewat lebih tenang, melambung ke depan, langsung ke kotak penalti, masuknya di heading tidak menyelamatkan, dilakukan dari sebelah ke Majapahit. Kembali perputaran bola, ambil alih kembali, masuk perebutan bola di tengah lapangan, masuk perebutan, terjatuh dia, pelanggaran kecil dilakukan pemain dari Majapahit sehingga tendangan bebas. Tuh mengarahkan kepada Mamat, maksudnya dipotong satu pemain dari Majapahit. Mamat berusaha lolos sendiri, lagi-lagi terjadi pelanggaran, kali ini dilakukan barisan belakang dari Majapahit sehingga terjadi tendangan bebas. Tendangan bebas tepat di depan gawang Majapahit, terancam gawang Majapahit. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan nomor 15 rupanya yang menghadap bola. Kemana bola akan diarahkan? Apakah dengan tendangan bebas ini dapat tercetak gol balasan untuk Pas-Pasan? Berancang akan dia berkonsentrasi penuh. Kemana bola akan diarahkan? Langsung ke milik gawang atau diberikan kepada rekannya yang berada di sebelah gawang sebelah kanan. Nama 15 berancang-ancang, setengah coba menurut gawang membentur badan dari Majapahit. Tadi gagal tendangan yang dilakukan Mamat. Kembali menekan, terperangkap oleh terlebih dahulu pemain dari Pas-Pasan sehingga tendangan bebas untuk kesebelasan Majapahit FC yang sementara unggul 1-0. Bola disergap penjaga gawang, gagal kembali. Sudah hendak meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Pas-Pasan akan dilakukan satu pemain. Berancaranya dia kemana-mana, ada rekan yang berada di tempat tubuh melebar kali ini.
Lagi-lagi dibuang saja bola keluar lapangan pertandingan. Terjadi kembali lemparan ke dalam untuk pas-pasan. Sudah dilakukan ke depan, dipotong kembali. Pemain dari Majapahit membuang bola. Kembali sebelum keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi kembali lemparan ke dalam di sektor pertahanan dari Majapahit kali ini. Rupanya pemain dari pas-pasan berusaha untuk mencetak gol balasan karena tertinggal 0-1. Kembali pas-pasan membangun serangan kembali, crossing ke depan gawang, cukup berbahaya. Tindak penyelamatan yang sempurna dilakukan penjaga gawang menepis bola. Gagal kembali serangan dari pas-pasan. Serangan balik dilakukan Majapahit, masih Majapahit, masih Majapahit sebelah di bayangan satu main, diarahkan kepada rekannya ke belakang, shooting ke depan gawang, satu pemain di sana, shooting langsung. Oh, masuknya diberikan kepada rekannya, terlalu jauh mendapat menjangkau bola, umpan pada kembali dilakukan Wallace. Oh, kali ini kembali dapat diselamatkan dasar belakang dari pas-pasan. Gagal kembali serangan Majapahit, tempuran kembali datang tiba-tiba dari Majapahit. Tidak penyelamatan kembali dilakukan pemain nomor 7 dari pas-pasan membuang bola untuk menyelamatkan gawangnya sehingga gagal kembali serangan yang dibangun Majapahit. Hanya terjadi lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang dari pas-pasan. Kembali 10 muda meninggalkan lapangan pertandingan, hanya terjadi tendangan gawang untuk kesebelasan pas-pasan. Ya, untuk besok sore di lapangan yang sama kita dapat menyaksikan kesebelasan BMP berhadapan dengan kesebelasan Turahan dari Jurumento. Kembali membangun serangan, pemain Acok, masih Acok, arahkan ke depan. Gagal Acok tadi, ambil lalu ke depan, Majapahit umpan panjang ke depan, menghadapi dengan satu pemain. Kembali ke depan, berturut kembali. Said gagal. Pergantian pemain wasit, pergantian pemain dari pas-pasan keluar nomor punggung 2, Uran, masuk nomor punggung 20, Elias. Masih dari Majapahit, keluar nomor punggung 7, ya nomor punggung 7 keluar, masuk nomor punggung 10, Ilham. Lemparan dalam untuk kesempatan Majapahit di sebelah kiri gawang dari pas-pasan sudah dilakukan, diholding kembali. Majapahit menekan kembali, diarahkan ke depan, dibuang bola ke depan pula, masih berdepan bola, ambil alih pemain pas-pasan, kembali pas-pasan. Oh, umpan ke depan, dipotong kembali. Majapahit kali ini masa bola, masih Majapahit bersama, berkelit kembali dia, ambil alih pemain dari pas-pasan. Pas-pasan melebar kepada Said, masih Said menguasai bola, melihat dia sambil membawa bola, terjatuh dia, bukan merupakan pelanggaran, rupanya terjadi handsball, bola terkena tangan Said sehingga tendangan bebas untuk kesebelasan Majapahit. Dan sementara masih unggul 1-0 di babak yang kedua ini, gol tercetak di menit yang ke-30 di babak yang pertama. Babak yang kedua baru berjalan 5 menit. Kedua kesebelasan belum dapat mencetak gol di babak yang kedua sehingga kedudukan masih unggul untuk Majapahit 1-0. Kembali membangun serangan, pemain dari pas-pasan membangun serangan lewat belakang. Said, masih Said ke belakang, berat Bacok gagal tadi, namun sebelum kembali dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi tendangan gawang banyak, tendangan gawang untuk kesebelasan pas-pasan yang tertinggal 0-1 di babak yang kedua. Bola dikuasai sepenuhnya penjaga gawang, akan dilakukan tendangan gawang kemana belakang melihatkan kembali dia, langsung ke tengah atau ke depan, langsung diarahkan melambung ke tengah. Dapat diambil dengan sempurna, namun gagal kali ini. Bola balas terjadi, penjaga gawang keping sekali keluar dari sangkarnya dan gagal menyergap bola sehingga gagal kembali serangan yang dibangun kesebelasan dari pas-pasan.
Kali ini kita fokuskan pandangan kita ke gawang pas-pasan. Terancam gawang pas-pasan kali ini karena akan dilakukan tendangan bebas seperti biasa kita saksikan. Tendangan bebas selalu dapat mencetak gol. Apakah kali ini dapat dimanfaatkan dengan baik pemain-pemain Majapahit? Siapa yang dipercaya ada 2-3 pemain yang menghadap bola. Kita saksikan bersama-sama eksekusi tendangan bebas dilakukan Majapahit. Terlalu melambung tinggi di atas Bistar sehingga selamat kembali gawang dari pas-pasan, tidak tercetak gol. Berarti kita masih unggul sementara untuk kesebelasan Majapahit 1-0 yang memakai kostum putih kombinasi biru dan merah. Dan untuk saudara di lapangan yang sama kita dapat menyaksikan kesebelasan BNP berhadapan dengan kesebelasan Turahan dari Gurununtu. BNP Bangun Melia Putra berhadapan dengan kesebelasan Turahan Gurununtu yang menempati di grup C. Yang kita saksikan sekarang ini adalah grup C. Kembali kita fokuskan pandangan kita kali ini pertahanan dari pas-pasan. Dari Majapahit dimasukkan lolos kali ini. Crossing ke depan gawang cukup berbahaya. Hampir terkena balasan terkena Mister Gawang. Kembali masa bola pemain dari pas-pasan. Pas-pasan kembali masih masuk crossing ke depan gawang berbahaya. Itu seandainya football itu yakin orang sudah kita saksikan dalam tayangan ulang para pemirsa dan para penonton sekalian. Peluang Intan untuk kesebelasan pas-pasan bukan peluang emas, bahkan peluang Intan tidak ada yang menghalang-halangi, namun tergesa-gesa satu pemain tadi tidak dapat mencukupi di gawang melambung tinggi di sebelah kiri sehingga selamat yang gawang dari Majapahit. Dapat. Dalam tayangan yang kita saksikan, umpan yang cantik tadi mengarah ke sebelah kiri, namun satu pemain dari gagal untuk mensusun bola ke mulut gawang sehingga kedudukan masih unggul sementara untuk kesebelasan Majapahit 1-0. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Majapahit akan dilakukan oleh satu pemain, melantarkan dia kembali kemana bola akan diarahkan, diarahkan ke dalam kaya yang berada di depan, kembali menemukan yang begitu kembali berusaha meloloskan diri, namun diapi dua pemain dari pas-pasan sulit sekali. Ada luang kembali dapat menguasai bola, terjatuh kali ini pelanggaran kembali dalam tayangan ulang para pemirsa dan para penonton sekalian. Di sebelah kiri gawang dari pas-pasan terjadi pelanggaran dilakukan pemain dari pas-pasan, masih terjatuh tim medis memasuki lapangan. Bapak wasit memohon tim medis agar memasuki lapangan karena masih tergeletak satu pemain dari Majapahit di sana. Mana tim medis? Kembali dalam tayangan ulang kita saksikan terjadinya pelanggaran. Apakah mendapatkan kuning? Rupanya tidak. Pelanggaran dilakukan satu pemain dari pas-pasan tadi di pojok sebelah kiri gawang. Kembali terancam gawang dari pas-pasan kali ini karena tendangan di sebelah kiri ini semakin mendekati gawang. Masih tergeletak di gawang. Dari pertolongan, ya sudah bangkit kembali. Para pemirsa dan para penonton sekalian, kita fokuskan kali ini pandangan kita ke gawang pas-pasan karena terancam gawang pas-pasan. Tendangan bebas akan dilakukan satu pemain dari Majapahit, melihat rekan dia diarahkan ke pojok kiri, pojok kanan atau tengah. Sementara kita saksikan beberapa pemain Majapahit berada di depan gawang, berancam-ancam bola berkonsentrasi kaki kiri langsung ke mulut gawang. Kembali dalam tayangan yang kita saksikan para pemirsa dan para penonton sekalian, terjadinya gol yang kedua
Ya, cantik sekali tendangan yang dilakukan pemain dari Majapahit melalui kaki kirinya mengarahkan bola ke mulut gawang di sebelah kiri. Penjaga gawang gagal untuk menyergap bola sehingga berputar jaring gawang dari pas-pasan. Dari bola kedudukan menjadi 2-0 untuk kesebelasan Majapahit FC. Gol tercetak di menit yang ke-15 di babak yang kedua ini. Tercetak gol yang kedua untuk Majapahit sehingga unggul untuk Majapahit 2-0. Cantik sekali kita saksikan tadi terjadinya gol yang kedua. Kesalahan dilakukan penjaga gawang, tidak dapat menyergap bola. Bola liar tadi, bola berputar sehingga sulit sekali dijangkau. Kembali Majapahit semakin agresif untuk mencetak gol kembali, namun ambil alih kembali pemain dari pas-pasan. Masih pas-pasan sebelah, masih kandas kali ini dia ada satu main dapat diambil alih ke tengah, namun ada Pulo di sana, masih Pulo tarik ke belakang, kita kembali. Dapat menjadi bola, ambil alih kembali, udah ke bola, pas-pasan ke tengah. Umpan melebar, tidak dapat melewat pemain Majapahit, terutama pemain dari pas-pasan tadi. Kemudian terjadi Pulo membagi bola kepada nomor 11. Masih nomor 11 masuk bola dari pas-pasan. Masih nomor 11 dihadang dua pemain dan menyelesaikan diri. Namun kali ini ada satu pemain Majapahit dapat mencuri bola. Masih Majapahit pelan saja ke depan. Nomor 10 terbunyi bebas. Masih nomor 10 shooting langsung. Kali ini hampir kembali. Kita saksikan hampir percetak gol yang ketiga. Namun penjaga gawang kali ini dapat menjaga bola ribut tadi. Sementara kita saksikan satu pemain terjatuh. Pulo ya, Bungado sudah masuk. Rupanya tidak Pulo. Sudah tangguh. Sakit anggur, sakit dah. Kapan kesebelasan? 18 Pulo. Pergantian pemain wasit Pulo keluar masuk nomor punggung 22 Memo. Nomor 22 Memo. 22 ya 22 Memo in. Masih saya dengan saudara, masih saya kita pakai bola, masih saya umpan ke depan, masih Nono saudara kali ini, Nono ke tengah kembali, ada rekannya terjadi dengan sebenarnya dapat menyatu bola yang dituju, langsung diarahkan kepada rekannya tadi, namun di heading kembali. Kalau saja bola mengarah melebar. Majapahit kali dapat menjaga bola, masih Majapahit masuk bola. Tengah, umpan pendek, kembali ambil alih Mamat, masih Mamat, ambil alih pemain Majapahit. Apa yang terjadi pelanggaran tadi dilakukan pemain dari pas-pasan sehingga tendangan bebas untuk kesebelasan dari Majapahit yang unggul 2-0 di babak yang kedua. Masuk ke depan lawan, pergantian pemain wasit dari Majapahit, nomor punggung Donat keluar 12, masuk nomor punggung Protein Irwan. Pemainnya nggak tahu bahasa Inggris. Nomor punggung 12 keluar Majapahit, nomor 12 ya 12 keluar, masuk nomor punggung Protein ya. Pintar dia bahasa Inggris langsung masuk, jadi tahu dia. Tendangan gawang untuk kesebelasan dari Majapahit yang sudah unggul 2-0 di babak yang kedua. Kembali bola mengarah ke lini pertahanan dari pas-pasan, berbahaya. Namun kali ini tidak mendapatkan dilakukan, mengarahkan bola melebar.
dari Said, masih Said menguasai bola. Said umpan pendek ke belakangnya, bertengah. Kali ini Nono tarik ke belakang, dicuri dengan Majapahit, berbahaya kembali Majapahit. Ada 2 pemain di sana, namun gagal dihadang 3 pemain. Kembali Majapahit membangun serangan, umpan pendek dilakukan kembali. Dapat diambil alih pemain dari Pas-Pasan. Kembali Pas-Pasan menguasai bola, Bacot mengarahkan bola ke depan. Lagi-lagi bola dapat dihalau Ira tadi melambung tinggi. Melambung kembali. Majapahit kembali menguasai bola. Masih Majapahit. Shooting langsung maksudnya terlalu lemah rupanya. Shooting langsung yang dilakukan pemain dari Majapahit nomor 19. Sudah tenang sekali penjaga gawang dari Pas-Pasan dapat menderka bola. Mana menghadiri bola kepada Mamat, datang pemain dari Majapahit. Berkelut kembali, salah pengertian. Mana kembali, umpan ke depan, tidak penyelamatan kembali, bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Terjadilah lemparan ke dalam untuk kesebelasan Pas-Pasan, tepat di tengah lapangan. Ya, untuk besok sore kita dapat menyaksikan di grup B babak penyisian. Kesebelasan BMP berhadapan dengan kesebelasan Turahan Girumete. Kembali kita saksikan pertandingan pada sore ini cukup menarik terus. Langsung ke tengah gawang. Lagi-lagi dapat diselamatkan tadi bola muntah dari penjaga gawang. Ada bola Majapahit. Majapahit kembali bangun serangan. Masih Majapahit. Ambil alih Mamat, masih Mamat menguasai bola, masih Mamat berkelit Mamat. Sebelum keluar meninggalkan lapangan pertandingan terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Majapahit. Lemparan ke dalam akan dilakukan satu pemain. Sudah dilakukan. Bacot melebar kepada Said. Masih Said melihat bola. Libero dari Pas-Pasan melihat rekan dia. Said sambil berlari-lari kecil, melebar, gerakannya sempurna sekali kali ini kepada Nono. Gagal Nono, namun dapat mencuri bola kembali, berbahaya kali ini masuk dalam kotak penalti. Apa yang terjadi? Pergantian pemain balasnya dari Majapahit, keluar nomor punggung 19, masuk nomor punggung 17. Nama 19 out, nama 17 aim. Bahasa Inggris. Iya. Dari Majapahit. Yang nomor 17 masuk. Sudah. Lagi dari Pas-Pasan, cek nanti dari Pas-Pasan keluar nomor punggung 7, masuk nomor punggung 28 dari Pas-Pasan. Nama 7 out, nama 28 anggal nak 20 minggu 7, 8, 9 itu rasa anggal di sini. Lepas ke dalam sudah dilakukan. Kembali dikuasai pemain dari Pas-Pasan kali ini tidak dapat meloloskan diri, bola dibuang saja mengarah ke lini pertahanan. Penjaga gawang keluar dari sangkarnya, cantik sekali perhitungan penjaga gawang keluar dari sangkarnya dan dapat menyambut bola diberikan kebenarkannya kembali. Umpan panjang dilakukan ke depan, gagal kembali dihalau pemain Majapahit. Kembali nomor 20 dari Pas-Pasan berdiri bebas, umpan ke belah Mamat kembali mengarahkan ke kotak penalti. Satu pemain mengejar bola, dibiarkan saja kencang bola lari tadi sehingga 10 pemain meninggalkan lapangan pertandingan. Belum berubah kedudukan, masih unggul sementara untuk kesebelasan Majapahit 2-0 yang memakai kostum putih kombinasi biru dan merah. Gol pertama tercetak di menit yang ke-30, sedangkan gol yang kedua tercetak di menit yang ke-15. Kita saksikan melakukan tekanan rupanya. Tekanan demi tekanan kali ini dilakukan pemain-pemain dari Pas-Pasan. Crossing ke depan gawang. Tindak penyelamatan kembali yang cukup sempurna dilakukan barisan belakang. Namun kembali gempuran dilakukan pemain dari Pas-Pasan.
Maksudnya tadi diarahkan ke pojok sebelah kiri, namun terlalu melambung tendangan yang dilakukan untuk 11 tadi, sehingga gagal kembali serangan dari pas-pasan. Masih tertinggal 0-2 kesebelasan pas-pasan pada sore ini, namun masih ada waktu untuk pas-pasan untuk kita gol balasan, bahkan menyamakan kedudukan. Masih umpan ke tengah kembali. Lebar nomor 20. Oh, diarahkan ke depan. Iya, dan lain Irfan. Oke. Terus ya, ada tendangan bebas. Kali ini terancam gawang dari Majapahit rupanya karena terjadi tendangan bebas. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari pas-pasan. Siapa yang dipercaya? Rupanya Irfan. Kita saksikan bersama-sama apakah melalui kaki Irfan tercetak gol balasan. Cantik melengkung. Sayang sekali terlalu melambung tinggi kembali di atas Mister. Sebenarnya cantik tendangan Irfan, bola melengkung berputar, namun sayang terlalu melambung tinggi sehingga selamatlah gawang dari Majapahit. Belum berbagi kedudukan, masih unggul sementara untuk sebagian Majapahit 2-0. Majapahit bangun serangan, ambil alih pemain dari pas-pasan. Kembali kita saksikan para pemirsa dan para penonton sekalian dalam tayangan ulang kita saksikan. Ya, terjadi pelanggaran dilakukan pemain dari Majapahit. Apakah mendapat kartu kuning? Kita saksikan bersama-sama. Oh, rupanya tidak. Bapak wasit menolong pemain yang masih tergeletak. Tim medis segera bersiap-siap menunggu apa-apa dari Bapak wasit. Apakah perlu tim medis menolong pemain yang terjatuh di sebelah kanan gawang dari Majapahit? Ya, Tandu. Minggir. Gantian Tandu ya. Ayo Astian. Untuk besok sore di lapangan yang sama, Bapak penyisian di grup D, kesebelasan BNP Bangun Mulia Putra berhadapan dengan kesebelasan Turahan Ledihan, nama klub yang sangat unik, Turahan dari Kiri Murti. Jalan. Semprot ya. Mendapatkan kartu kuning rupanya satu pemain dari Majapahit. Nomor 10. Nomor punggung 10 atas nama siapa? Kita fokuskan pandangan kita kali ini ke gawang dari Majapahit karena terancam gawang Majapahit. Tendangan bebas di sebelah kanan gawang, dekat sekali dengan gawang, dekat sekali dengan mulut gawang. Ada dua pemain menghadang bola, siapa yang tidak mau berlakukan? Mama berbahaya. Kali ini lagi-lagi Bapak diantisipasi dari sang belakang pemain dari Majapahit. Gagal kembali serangan yang dilakukan kesebelasan pas-pasan. Kali ini ada peluang kembali untuk pas-pasan. Tendangan penjuru di sebelah kiri gawang dari Majapahit. Seperti biasanya kita saksikan tendangan penjuru selalu dapat tercetak gol. Apakah kali ini melalui kaki menghadang bola. Pergantian pemain wasit dari kubu Majapahit keluar nomor punggung 92, masuk nomor punggung 15. Nama nanti out nama Fortune A. Ini Fortune ya. Oke. Ya. Ayo 15. Terjadi temukan lawan untuk sebelah kanan Majapahit yang sudah unggul 2-0. Terlambat tempo depannya karena sudah unggul 2-0. Lambung ke depan, atau Mamat
Apa terjadi? Bukan merupakan pelanggaran sebelum bubar kembali meninggalkan lapangan pertandingan terjadi lagi dalam dalam untuk kesebelasan kekuasaan akan dilakukan satu main sudah dilakukan Irfan gagal adalah pergantian pemain wasit dari Majapahit keluar nomor punggung 9 masuk nomor punggung 30 nomor punggung main out nama 30 masuk ya. Lari-lari ya bisa yang dalam sudah lakukan Majapahit kembali berperebutan bola dihalau nongol bola ke depan bola mengarah ke lini pertahanan dari Majapahit namun tidak ada rekan di sana dibiarkan saja bola-bola lapangan pertandingan oleh penjaga gawang sehingga bola keluar dari lapangan. Terjadilah tendangan gawang untuk kesebelasan dari Majapahit akan dilakukan penjaga gawang sudah dilakukan ke depan tengah kali ini ambil alih pemain dari Paskasan umpan ke depan langsung mengarahkan melebar sayap kanannya menyambut bola crossing lalu tendangan namun ada rekannya dapat menyambut bola gagal kembali tendangannya kurang sempurna tadi Manat melebar ke sebelah kiri gawang dari Majapahit sehingga tidak berbahaya untuk milik gawang Majapahit. Bola dikuasai sepenuhnya penjaga gawang dari Majapahit bahwa jalan-jalan santai saja dia memperlambat tempo karena sudah unggul 2-0 di babak yang kedua ini. Apabila Majapahit mempertahankan keunggulannya ini sampai pelukan yang dibunyikan pada berakhirnya pertandingan maka Majapahit memenangkan pertandingan dan akan mendapat poin 3. Lalu melakukan tekanan kepada pemain Paskasan yang tidak lalu Majapahit kembali merasa bola berusaha untuk mencetak bola yang ketiganya gagal kembali diambil oleh Saud yang saja tidak menyelamatkan dilakukan barisan belakang dari Paskasan tadi membuang bola keluar lapangan pertandingan sehingga terjadilah lemparan ke dalam untuk kesebelasan Majapahit di lini pertahanan dari Paskasan. Sementara kita saksikan bahwa wasit menolong satu pemain masih tergeletak di lini pertahanan dari Paskasan. Untuk besok sore di lapangan yang sama satu kali pertandingan babak penyisian di grup E kesebelasan DMP Bangun Mulia Putra berhadapan dengan kesebelasan Turahan FC dari Kiri Murti Gunung Pasir. Ya, kembali kita terpesat dengan kita kali ini pertahanan dari Paskasan namun kali ini sempurna sekali bola dibuang masih Mamat lihat rekan dia lebar rekannya masuk Paskasan masuk bola guna Irfan melakukan umpan tajam dilakukan Irfan Angga berbahaya peluang
bola kepada rekannya, apakah dapat menyelamatkan bola? Oh, masih dapat menyelamatkan bola rupanya. Umpan ke depan kembali terbaca, masih baca, terputar-putar dia, terjatuh dia, bukan merupakan pelanggaran. Ambil alih Majapahit, Majapahit serangan dilakukan, gagal kembali kepada satu pemain. Kembali berputar bola di sana, terjadi pelanggaran rupanya dilakukan pemain dari Majapahit, sehingga tendangan bebas kembali peluang untuk kesebelasan Pas-Pasan untuk mencetak gol balasan karena tertinggal 0-2. Rupanya kali ini yang percaya dalam mana, kemana mana, kita saksikan semua pemain dari Pas-Pasan maju di depan untuk mencetak gol balasan. Namun cantik sekali mengarahkan bola. Kali ini sayang sekali dalam tayangan ini kita saksikan para pemirsa dan para penonton sekalian, cantik sekali tendangan bebas yang dilakukan anak mengarah ke depan gawang, namun rekannya tadi si Canggung tadi liberonya maju ke depan menghadapi bola, namun sayang melambung tinggi di atas semester gawang sehingga selamat dengan gawang Majapahit. Belum merebak kedudukan, masih unggul dengan 2-0. Menit akhir babak yang kedua akan usai, kedudukan masih unggul untuk Majapahit 2-0. Sementara kita saksikan tertekan kembali, namun bola di kawasan sebelumnya terjaga gawang dari Pas-Pasan. Kembali Pas-Pasan, masih ada sisa waktu beberapa menit, beberapa detik. Irfan, masih Irfan masa bola, Irfan umpan terobosan ke depan, ada satu pemain di sana dapat menyambung mana. Lagi-lagi di heading, tidak penyelamatan. Ambil alih dengan Majapahit, serangan balik terjadi. Majapahit kembali masa bola hampir masuk dalam kotak penalti, yang satu main diarahkan ke tengah, cantik sekali di bawahnya. Setelah sebentar gawang tadi dipotong pemain dari Pas-Pasan untuk menyelamatkan gawangnya, sehingga sudah tidak meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadilah tendangan penjuru di sebelah kiri gawang Pas-Pasan. Kali ini terancam kembali gawang Pas-Pasan. Kita saksikan dengan penjuru akan dilakukan satu main, kemudian akan diarahkan, berancang-ancang kembali dia, diarahkan ke depan, langsung hanya terjadi tendangan gawang rupanya. Menit-menit akhir babak yang kedua akan usai, sementara Pas-Pasan belum dapat mencetak gol balasan, sehingga kedudukan masih unggul untuk kesebelasan Majapahit FC 2-0. Ya, untuk besok sore kita dapat menyaksikan balik panjang sudah dibutuhkan, bertanda usai sudah babak yang kedua, 35 menit babak yang kedua. Hasil akhir unggul untuk Majapahit 2-0, sehingga Majapahit memperoleh poin 3, sedangkan kesebelasan Pas-Pasan memperoleh poin 0. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok sore di Istora Senayan Bangun Mewah. Terima kasih. Official manager Panggilan untuk kedua manajer masing-masing tim untuk menandatangani. Kapten Majapahit. Kapten Majapahit dan manajer PTN Sukabumi segera ke meja gantian. Kartu aman kah? Aman. 4 kan? Kuning 4. Panggilan untuk manajer Majapahit FC. Oke, yuk. Ayo yuk.